malam semuanya. Yuk di tap layarnya dulu ya. Bentar Pak. Apa? Rasa kipas. Ya malam semuanya. Aku bangun tidur. Tadi habis live dengan Bang Calvin dan teman-teman itu ya di Telegram itu. Habis itu tidur aku. Ini bangun kok. Bangun sudah jam. Gak tahu saya jam. Wah ada itu loh. Sudah lama ini. Yang dari Bahrain ini. Minal aidin wal faidin, Bang Rocky. Sudah lama ya ndak mampir Bang Rocky. Sekarang seringnya live-nya jam 8 Bang Rocky. Aman ya semua. BTC dominan yuk, daftar layarnya yuk. BTC dominan ini sudah koreksinya bagus, tidak apa-apa, santai aja. Tapi ini ada lonjakan ya, yang bergerak kok malah BTC nya dulu ya. BTC nya ya mantul ya. Ya moga-moga kuat terus ya BTC nya, biar areanya bisa menembus dulu aja, bisa menembus. Kalau dia bisa melewati 30.000 itu dia berpotensi membalikkan arah. Mending ambil BTCA pada SRPO. Gini, bedanya gini. Kalau SRP perlu diambil. Tadi kan yang sudah di Telegram ya, yang sudah di Telegram sudah dijelasin dengan Bang Calvin juga ya. SRP itu akan sangat menarik seperti yang kita bahas beberapa kali, yaitu itu yang dari kemarin sebetulnya kan, apakah seandainya SRP itu kalah, pindah regulasi di Inggris tapi tetap kan kepegang Inggris akhirnya regulasinya akhirnya, tapi diperebutkan toh dengan Amerika. Dan hari-hari saat ini ada potensi untuk naik karena terlihat dari si CZ aja ya, mulai ini bukan CZ toh, semua exchange aja menutup ETF SRP, menutup sementara. Itu menjadi catatan penting dan itu adalah sinyalnya teman-teman. Apakah mereka nutup itu gara-gara mau drop? Enggak, berpotensi naik. Mereka takut juga kalau chaos untuk nggak terkendali, karena kalau sampai FOMO jebol juga mereka nahan itu. Makanya ETF-nya ditutup sementara. Jadi potensi SRP saat ini bagus, potensinya bagus. Ya dibagi aja. Kalau saya secara pribadi, formasi untuk portofolio saya BTC tetap 70%. Karena tidak bisa saya pungkiri bahwa saya lebih berpegang kepada sesuatu yang punya riwayat atau sesuatu yang sudah ada kejelasannya. Walaupun di tengah itu SRP ini memiliki berita-berita yang cukup oke,
saat ini cukup oke. Beritanya di sana SRP itu cukup bagus. Cek bentar ya, aku kesentor angin tak ganti tak rubah sih. Aku tuh kalau kesentor langsung angin tuh tidak kuat. Nah ini kelihatan ya, ini BTC kencang sekali. Kalau ditanyai BTC apa BTC ya kok tetap saya isinya BTC 70%, BTC up-nya 10%, SRP boleh 10%, ada up 10%. Karena SRP up-nya kan tidak ada. Kalau untuk ETH kita sudah bahas kemarin. Saya cenderung takut dengan ETH karena mungkin tidak terjadi saat ini, tapi apa juga bisa juga terjadi dekat-dekat ini. Itu adalah resiko yang bisa dihasilkan dari seandainya apa yang kemarin ya, itu posisinya kalau umpamanya kalah SRP-nya itu berpotensi dia tumbang juga untuk takutnya orang akan jadi takut gitu. Jam di Papua jam 1. Oh gitu. Cardano. Ya Cardano bagus, ambil aja kalau yang belum punya Cardano ada up boleh, masih oke lah gitu ya. Ini jadi untuk SRP up sama SRP kan dihentikan sementara. Di situ kalau dihentikan sementara kan perlu ada sesuatu. Nah ini ketika naik seperti ini diharap semua yang kemarin membahas 2022, 2023 diharap. Tidak ada itu. Nanti kita lihat apa muncul, tidak mungkin muncul. Kita udah bahas ini akan itu ya, ini dibantai juga kan, akhirnya yang short juga itu ini. Kalau jadi kalau lihat di makanya gini teman-teman, apa kalau saya secara pribadi tetap fokusnya adalah BTC dan BTC up karena potensi yang akan dihasilkan ke depan itu kalau untuk riwayatnya sampai ini tadi sempat saya itu ya, bagaimana reaksi marketnya itu sampai saya dari sini. Ini bentengnya di mana aja saya sudah tahu nih, sudah tak garisi semua nih di titik ini 27 bawahnya lagi ini ada support sampai saya garisi gini, terus yang di sini ada support lagi sampai saya garisi, biar ketika momentum dia koreksi sampai sejauh apa saya sudah tahu nih. Ini jaring yang akan saya pasang, ini 3 ini jaring yang akan saya pasang. Kalau seandainya dia koreksi saya sudah bisa ambil. Thank you Bro Elite gitu ya. Jadi tetap slow, santai aja, apalagi yang BTC up itu santai aja. Terus ada itu bagus untuk apa, untuk ada ya, tadi ada yang tanya ada. Kalau BTC bagaimana, kita bahas BTC dulu. Potensinya nanti gini teman-teman, tetap kita akan melewati yang namanya rintangan di depan. Ini adalah rintangannya di 32.300, harus jebol dulu. Kalau SRPA dihapus, jadi bukan dihapus, sebentar saya mau luruskan, SRP up itu bukan dihapus, disuspend. Jadi kondisi tadi di Telegram kita sudah di info ya, tadi penjelasannya untuk Bang Calvin itu bagus sekali. Grup tele ada, grup tele bisa info di Pak Edi, Bang Calvin, Bang Arci, itu inbox aja, nanti biar dimasukin Bang Ar gitu ya. Tuh. Jadi itu disuspend sementara karena ini kan masih dalam ya pokoknya itu intisarinya loh. Dalam waktu dekat ini itu memang yang ditakuti adalah kenaikan yang ekstrim untuk SRP dan kemungkinan berpotensi menang di SRP, ternyata berpotensi menang.
Makanya kalau ini sampai berpotensi indikasi SRP bledos apa meneh bledos apa ya? Ndak. Jadi SRP indikasinya bledos ndak. Kalau kalau dia jelek malah ndak perlu dihapus. Nggak perlu dihapus. Kalau dia mau drop, itu SRP up nggak perlu dihapus. Semua exchange nggak perlu takut. Aneh nggak? Sekelas SRP dihapus dari SRP up dan SRP down ketika posisinya di bawah. Apakah dia karena mau turun? Tidak. Meletak langsung maksudnya oh iya gitu ya berarti aku ya ora nangkep ya bledos itu bledos ke atas ya somen SRP gitu ya yang di telegram ya aku ya bingung Bang Elit Global kita mau melu hadir bledos ke atas ya pokoknya yang belum beli SRP ya SRP up di suspend enggak apa kita beli SRP-nya ya ambil SRP-nya ambil mulai diambil sebelum susah untuk beli karena volumenya sudah pembelian sudah beli semua yang belum ambil jangan banyak-banyak ya menurut teman-teman kita ya 50 koin minimal punya lah siapa tahu kalau naik ya kan ya kita enggak tahu ya tapi potensinya kalau naik kan lumayan gitu ya moga-moga SRP yang terjadi adalah dia menang dan prosesnya berjalan win solution dan terjadi lonjakan yang kita sering bahas di sini kita belum tahu reaksi marketnya holdernya ini masih 49%. Kalau dia win-win solutionnya bagi Gono gini dengan yang punya kepentingan jadi gini teman-teman untuk SRP ya ini kan menarik SRP ya kita bahas SRP dulu lah ini paling hot ya untuk saat ini paling hot itu sebenarnya SRP kalau BTC naik ya sudah kelihatan tapi saya akan bahas SRP dulu karena ini SRP kalau sampai ini dugaan aja ya ini sekedar asumsi nanti teman-teman bagaimana melihat posisinya juga nanti dior aja saya itu melihat malah ada sebuah celah kalau dia untuk win-win solution ya ini di sini itu supply itu masih 49%. 48,248 seperempat. Nah, pertanyaannya ini bisa enggak ini membuat jadi solusi? Ini apalagi bilangnya JP Morgan tadi lebih penjelasan lebih bagus itu dijelaskan oleh Bang Calvin karena itu bukan kapasitas saya mungkin penjelasan saya terbatas gitu ya tapi kalau yang di Telegram itu ada Bang Calvin itu juga ini bagus sekali tapi arahnya kalau saya melihat dari supply-nya ini seandainya 48% ini dibeli oleh JP Morgan atau bagaimana caranya wis tak beli lah semua Sharpie apa BlackRock di belakangnya seperti itu ya kurang lebih lah itu bisa enggak menggerakkan market makanya semua action tutup sewes daripada apa ini ada pergerakan orang besar terutama yang tipe A tiarap dulu kalau saya malah mencium indikasi itu tapi ini sekedar asumsi banyak orang akan berpikir lah percaya saya karena ini kenceng loh boleh join itu inbox ke teman-teman itu Elit Global itu loh di inbox Elit Global terus siapa itu ada banyak kok teman-teman gitu ya jadi saya melihat malah ketika SRP up
Ya apa, saya tidak melihat. Nah itu Bang Hengki, Bro Hengki itu, Hengki Bombom itu. Apa inbox aja dia. Nanti biar dia masukin. Aku soalnya tidak pakai omudeng untuk masukin. Malah teman-teman ini sedulur semua itu yang CBT yang bisa itu. Hengki itu, Bro Hengki. Inbox aja Bro Hengki, nanti kamu dimasukin. Jadi malah saya melihat bahwa SRP ini menarik untuk disimpan. SRP-nya aja ya. Kalau SRP up-nya bisa jadi SRP up-nya ini malah keraguan-raguan. Jangan salah loh, SRP up, SRP dan SRP up bisa tidak berlawanan, bisa kalau terjadinya adalah satu kondisi yang tidak stabil. Makanya kan akan ditutup juga untuk sementara. Lihatin dia nanti ya di sini ya. Gitu. Iya, iya, paus beneran mau action ya, kurang lebih seperti itu, betul, betul. Aku yo meledak, tak kirain meledak ke bawah, Bang Elit. Bener, bener. Jadi apa ketika ini deal dengan paus ini ada sesuatu pasti. Ketika ditutup ada sesuatu, nanti mereka akan buat kesepakatan nih harga mau seperti apa. Nanti cepat sekali. Kalau saya secara pribadi sudah ambil, saya simpen. Kalau saya secara pribadi saya punya 380-an untuk SRP. Jadi SRP up saya banding setir semua di SRP reguler. Itu kok gitu. Lah iya, buat apa kamu punya naikan umpamanya habis itu ke close sendiri. Itu SRP up-nya kan tanggal 12 kamu ndak mbok jual pun tetap kejual gitu ya. Dan kalau ndak mbok jual malah itu nanti apa dari itu sistemnya saya kurang tahu apakah lebih rumit dari posisi spot harus dikirim dulu atau bagaimana, saya belum pernah ngalami itu sih. Maksudnya posisi suspend seperti itu terus apa itu ya setelahnya ya beri lah ya udah ya udah ya beri ini diklik apa ya gitu. Ini diklik apa ya? Piye iki? Kontrol ndak isa ya? Ndak isa ya? Yo, ndak isa ya? CTR ALT oh delete dia tak iso sak pencet iki ana apa iki ini apa ya tak iso tak klik oh teng wah asem tenan kok ora iso Inggris lho di
Wah, stres ya kalau tidak bisa Inggris itu tidak ada terjemahannya ya. Kalau gitu juga. Iya, kalau saya mengukurnya gini. Tadi di grup tele ya, ini kita bicara soal logik ya. Kita bicara soal logik. Jadi ini kita bahas SRP dulu ya karena menarik ini. Saya lebih baik membahas tentang SRP dulu. Kalau kita bicara soal logika, otomatis yang kita itu kan otomatis suplainya ya. Untuk SRP suplainya berapa gitu ya. Oke. Kalau kita bicara soal suplainya saat ini untuk SRP nih. Jadi ya. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan nih. Raja Pak ya. Oke, bisa kita bi. Itu kalau dari volume tak bocokin aja ya dari volume ya. Kalau dari volume itu 23 M ya, 23 M dolar. Itu kalau dia naik 5 kali 5 sampai 4 kali lipat itu baru mendekat baru 140-an. Itu di bawah Ethereum. Itu masih logis, masih logis. Ini kalau kita bicara logis ya. Tapi kalau Ethereumnya nanti naik 50%, oh iya ketinggalan lagi. Gitu ya. Jadi kalau posisi di bawah nanti maraton naik, itu seandainya terjadi loncatan untuk SRP, bisa untuk loncat sampai beberapa persen, berapa ratus persen, masih logis. Saya jawabnya masih logis. Kalaupun 1000% itu masih logis. Karena dia porsinya ada di bawah ETH. Nah itu masih logis. Belereng ya. Oh iya. Rada belereng kok. Betul loh. Ini BTC kok tiba-tiba naik nopo ya? Ya, ada yang aneh ya. Kenapa ini BTC kok tahu-tahu naik gini? Ya, ini pada itu ini. Iya, apalagi yang itu ya, yang apa futur itu shotnya kewancang sekali. Ini kalau gini nih, pada bingung menjelang FOMC. Oh gitu. Iya, apalagi ini menjelangnya FOMC ada hijaunya gini ini orang bingung. Ini kan satu hari. Ini hari apa dah? FOMC itu hari apa? Hari ini apa besok dah? Hari ini ya, sudah ada ya. Ada yang tahu malam ini apa besok ya? Besok malam ya kayaknya menurut Bang Calvin. Yang menarik itu ada coba tuh. Aku saya bangun tidur gini langsung enak sih, seger. Tiduran tadi. Sekarang malah seger. Ada berita apa dengan SRP up? Oh SRP up itu dong. Benar ya. SRP up ditutup sementara di Binance maupun di toko kripto sama semua koin, semua exchange, banyak exchange. Jadi ini ya cukup kecewa yang megang SRP up
suspend. Tuh di bawah tuh jadi di suspend. Ini kalau di suspend gitu kan orang takut, mungkin ada apa, mesti negatif gitu. Jadi, tapi ya kita beruntung kita punya Bang Calvin ya memberikan kita. Makanya ilmu itu mahal. Kayak Bang Calvin itu kan cari data mereka. Jadi kita itu juga beruntung gitu ya. Teman-teman itu di follow untuk Bang Calvin ya. Ini untuk ada ya. Ini waktunya kalau tanya ada kapan beli. Ya ini belimu. Ini lihat nih ya. Ini perhatikan dengan jelas. Ini ada kembali lagi mendekati MA99. Waktunya enggak, waktunya cuman 1 bulan ini sampai ini momentumnya itu cuma 1 bulan, teman-teman. Menurut saya feeling saya itu cuma 1 bulan sampai awal Juni itu tuh sudah nanti marketnya itu gila-gilaan. Jadi ini FOMO terjadi. Menurut aku bulan ini akan FOMO. Aku sangat yakin, apalagi terjadinya SRP up di close itu saya malah cukup yakin gitu. Makasih ya Bang Arsi. Yuk di follow buat Bang Arsi. Jadi dengan adanya SRP up di close di tengah mau terjadinya kenaikan itu malah Om, aku share pandangan makroekonomi di grup tele. Oh ya, boleh. Makasih ya, Mister. Itu. Jadi apa di tengah kondisi seperti ini, itu kenapa muncul SRP itu di suspend? Barusan zero SRP 15 tahun. Loh, CHY ini dari tadi belum itu toh. Belum lihat Telegram. Kita udah rame sekali itu. Di Telegram itu udah rame sekali. Kita itu dari pagi ini sampai hari ini aja. Kita itu live loh 2 kali loh. Di tele kita itu live 2 kali. Jadi live-nya itu bukan di sini aja. Jadi kita itu di Telegram itu live terus. Teman-teman itu cukup solid untuk grup tele kita. Gitu. Dari pagi kita bahas tuh Pak Edi tuh yang buka roomnya terus itu. Ya, makasih ya Pak Edi udah maksudnya itu mau untuk menyediakan semuanya untuk bisa. Itu Pak Edi itu yang pertama kali itu yang tahu itu Pak Edi. Saya itu malah ditanya, Om apa ya Om? Kok SRP? Saya tuh malah enggak ngeh, karena kan saya jarang ya. Kalau sudah beli kan ya sudah. Pak Edi itu bagian detektif swasta kita. Oh ini ada tulisannya ini ya untuk SRP up. Lah itu tag di Telegram itu. Oh, iya ada apa ini kok disuspend gini. Akhirnya kita bahas, kita sharing muncullah Bang Calvin itu menjelaskan aku ini lali ini wis ngomong gitu, ada berita news gitu. Saya juga takutnya ada up di suspend ya, kalau ada kondisi nanti kalau seandainya ada tulisan ada up di suspend ya keluar, karena gini kalau sudah muncul gitu itu kan takutnya itu melawan arah. Jangan dipikir tidak bisa ya. Regulernya naik, ada up-nya turun bisa nggak? Bisa. Karena apa? Tekanan, pressure, ketakutan si itu yang diisi itu adalah posnya itu orang lari semua dari posisi ada, otomatis ya oleng juga. Karena berlawanan. Karena ada ketakutan di ETF gitu. Itu pernah terjadi kali. Tetap di suatu barani larang. Oh iya. Gitu ya. Jadi untuk ada zero aja ini momentum gitu ya. Ada ya. Untuk ada up sementara ini aman. Tetap diamin dulu aja, saya masih punya juga gitu ya. Untuk SNX. Jadi ya untuk ada up enggak usah takut.
ini ya SNX ini ya, betul ya. Nah, ini SNX. Nah ini tadi dia kita jelasin tidak. Iya, lagi ETF. Kowe kok belakangan ketawa iki malah mbok baleni meneh. Wong jelasin meneh. Sama ya. SRP up dihapus yaitu mengecewakan, tapi teman-teman bisa simpen SRP-nya. Saya SRP up-nya tak pindah di SRP aja kok. Aman, udah santai aja, diemin. Saya udah punya stok gitu, SRP up, SRP, bukan SRP up ya. SNX muncul toyib. Ini SNX itu dulunya hebat ya, dulunya hebat. Saya senang ini dulu. Saya senang dan saya itu dulu termasuk orang yang sangat suka terhadap SNX. Saya melewati fase ini pernah saya ngalami, dan margin di sini juga pernah. Jadi SNX ini saya kurang tahu sekarang ini proyeknya seperti apa. Tapi kalau melihat momentum sama ini yang saya takuti ya. Jadi teman-teman perlu juga yang kita perlu takuti adalah tetap ini benangnya soalnya itu sudah tinggi sekali juga. Kalau yang gini-gini ini saya tetap ada ketakutan. Kalau saya secara pribadi suruh masuk enggak mau. Karena satu gunung dan belokannya sudah mulai itu. Lah yang saya takutin nanti kalau umpamanya dia cuman gini. Karena ini sudah ada momentumnya. Ya memang dia memang kenaikannya cuman segini kan kita enggak ngerti. Kalaupun dia bisa naik, potensinya cuman ini. Double bottom dan tumbang kembali. Di sini tok polanya akan dua ini, antara langsung short atau dia double bottom. Karena ini sudah ada gunungnya posisinya. Jadi ya untuk SNX ya hati-hati. Saya melihat ini walaupun saya sedikit tok ini. Ya kita karena tidak tahu. Coba ya ada riwayatnya atau enggak ya. Kalau ada riwayatnya lebih mudah untuk kita buka ya. Tapi di sini tidak ada riwayatnya. Jadi sulit. Nah, kalau riwayatnya tidak ada, potensinya akan kemana Om? Nah ini yang sulit. Saya takutnya seandainya terjadi ya dilihat dulu aja lah. Dilihat dulu dia mampu enggak menjebol di MA 99-nya. Kalau enggak mampu ya udah short. Ya. Jangan berpikir dia akan naik. Kalau dia mampu berarti kan posisinya benang ini yang perlu diperhatikan. Kalau posisi benangnya masih bisa gini Om, nah itu beda. Nanti di sini poinnya. Gitu ya. Karena potensinya untuk saat ini lebih cenderung negatif untuk SNX. Karena belok, berproses untuk takutnya belok. Ya pantau aja lah. Kalau gini-gini masuk saya tidak berani. Kalau saya untuk saat ini saya lebih suka, lebih aman loh ya buat saya. 70% BTC, 10% BTC up, terus 20% itu bisa dicampur. Kalau untuk saat ini saya campur dengan ada up 5%, 15% SRP. ETF saya sudah lepas market. Saya sudah lepas market dari ETF up maupun ETF biasa. ETH. Saya sudah lepas market. Kalau untuk ETH saya sudah lepas market. Gitu ya untuk SNX. Diwaspadai ke depan karena potensinya itu kalau sudah yang belok-belok itu saya sedikit takut sih untuk saya, karena kita untuk melawan benang itu susah teman-teman. Itu yang teman-teman juga perlu perhatikan. Ogi untuk melawan benang MA 99 itu sulit ya. Jadi teman-teman kalau sudah benangnya belok ya lebih baik dihindari, karena kan tidak ada yang tahu.
sejauh apa. Ini tidak bisa Augie, bukan di Binen kok. Tidak ada di Binen, tidak bisa. Itu ya. Terus apalagi nih, tanya apalagi. Ini BTC kelihatan ya, strong ya. Ini mulai nih berarti. Berarti kenapa sekarang dugaannya akan menjadi sangat jelas. Kenapa SRPA ditutup bukan karena negatif. Ya, tapi karena si CZ ini tahu bocor ini mau ada serangan malam atau serangan fajar gitu ya. Kenapa hari ini gitu ya. Nah, ini yang perlu ditanda tanyain. Berarti bisa jadi malam ini adalah sebuah momentum di mana semuanya akan seperti yang kita bahas kemarin. Kalau dilihat kemarin rasanya kan tidak mungkin. Wah, Homiwan ini ngomong apa? Market merah kok ngomong, semua orang ngomong dam kok. Kan gitu. Tapi sebetulnya kita sudah bahas dari mulai Desember. Begitu anginnya seperti ini, mindset orang akan berubah lagi kan, berubah lagi. Makanya yang selalu menjadi pemenang, ini saya mau ulangin kembali, yang selalu menjadi pemenang dan selalu mendapatkan margin adalah orang yang selalu membangun money manajemennya dari bawah. Satu adalah pembelian di Toyib, setelah itu margin, take profit margin, setelah itu diambilin kembali untuk pembelian kedua adalah ketika koreksi di MA99 dan take profit margin sampai ke atas ini kita masih bisa take profit margin. Ini yang namanya money management. Ketika money management mau bangun, itu akan memakan habis semua margin yang ada. Nah, ini yang namanya apa namanya investor kalau orang bilang. Makanya kalau tanya investor sama scalping itu akan hebat mana? Akan hebat investor kalau tatanan money manajemennya bagus ya. Kalau tatanan money manajemennya bagus, akan bagus investor. Bila saat ini aset sudah hancur, apakah yang harus kita lakukan? Thank you Bang Arci. Dah kok baru di tengah gini, harusnya dari Desember Mbak bangun lagi. Thank you Bu Adi. Topnya setengah TH 40 pun atau seperempat ATH 31. Kalau saya secara pribadi akan ke 48.000 itu sangat mungkin, dan itu buat saya tidak terlalu spesial sekali. 48.000 itu untuk BTC itu bukan sesuatu yang berlebihan. Kalau orang bilang bahwa itu berlebihan, menurut saya tidak. Suaranya double Om. Oh iya sorry. Suaranya double hari ini, doubling. Apa suaranya dari speaker belum tak kecil. Ini doubling enggak? Enggak ya? Doubling enggak? Sejarah di DCA pun tergantung, berarti dari suara kayak ada bayangannya. Ini sekarang tes masih suara kayak ada bayangannya. Iki apa suarane duwe wujud kok. Bener double. Oh iya double ya maksudnya. Aman. Kayak ninja we, suara ada bayangannya. Jadi untuk itu ya sejarah tadi, kalau di tengah gini saya mau tanya itu bingung ya, sebetulnya bingungnya apa harusnya kemarin
ketika di sini ini harusnya malah DCA-nya. Jadi DCA pun jangan ngawur. Saya takutnya kalau sudah tinggi-tinggi di atas ini, DCA contoh ya, Om, saya dulu di sini loh, umpamanya nih. Ini gimana cara untuk mengatasi ini Om, biar bisa sampai di sini? Ya tunggu aja, nanti kejemput malahan. 48 ribunya kejemput. Nih, nah kejemput, diemin aja. Nah kalau mau DCA jangan pakai reguler. Newportmu jangan pakai reguler. Harusnya kemarin di sini itu pakainya uang kecil. Jadi kalau saya secara pribadi ini posisi umpamanya nih. Ini kasus ya, kasus contoh gini. Belimu di sini. Uangnya $10.000, taruh ya $10.000. Om, $10.000 ini itu 48 minus 70. Apa yang harus saya lakukan Om? Berarti dari $10.000 tinggal $3.000 toh. Yang harus dilakukan apa Om? Kalau saya cuman mengambil uang antara $500 atau $1.000, bukan $10.000 lagi. Untuk beli apa? BTC up di bawah $500 itu. Nanti ini yang akan memberikan support. Jadi ini cuman 5%-nya aja modalnya tambahan amunisinya. Tak beli di BTC up. Begitu dia naik barengan, ini BTC up-nya yang margin, ininya balik modal. Ini solusinya kalau saya. Saya tidak mau nambah $10.000 lagi. Ini yang namanya ilmu. Gitu ya. Jadi tergantung studi kasusnya seperti apa. Ini saya sudah sering bahas ini yang ini. Ada beberapa yang pernah tanya bagaimana Om saya sangkut di sini. Jawaban saya sama ini dengan dan yang saya bahas saat ini. Jangan pakai uang besar lagi, tapi pukul dengan kondisi koreksimu terlalu dalam, pukul itu dengan posisi di bawah ada toyib, pukul dengan tipe up 10%-nya. Itu akan menjeret semua, itu akan membuat minusmu itu cepat terkejar. Itu cara saya gitu. Tapi kembali lagi ke teman-teman. Tapi intisarinya adalah ilmu. Harus pelajari dulu ilmunya gitu. Oh soal baru kenal Om Ivan 1 bulanan. 1 bulanan harusnya sudah itu loh. Oh gitu. Kalau 1 bulan harusnya kamu di posisi ini 26 harusnya diambil gitu. Ya sebenarnya gini, kalau saya secara pribadi ya masih enggak kemarin beli. Saya kemarin beli loh yang dari marginnya yang kemarin tak ambil di modal itu BTC AP tak beli gitu kan. $100 tak beli, tak tambah lagi ya. 5,8 kemarin saya ambil, $6 saya ambil. Berarti kan minus Mas ya. Yang BTC up terakhir. Enggak apa-apa. Naik. BTC up ke depan berapa? Loh, ini sakti loh. Dan BTC up ini kalau bisa sampai di 48, ini kalau cuma $30 aja dapat. Gini aja, ambil aja 5% amunisi lagi, ambilin di BTC up. 5% dari modalmu yang sangkut itu ya, 5% beli aja di BTC up. Kalau masih ada modal 5% ya. Pengaruhnya di secara signifikan atau cuma uang jajan aja? Trading Om berpengaruh di ekonomi secara signifikan atau cuma buat uang jajan aja? Kalau saya secara pribadi ini, trading saya ini tidak berpengaruh secara ekonomi saya, karena ekonomi saya ini ada pekerjaan. Jadi saya itu trading ini
adalah sebuah tambahan, malah saya untuk membayar sebuah apa ya, ada KPR yang harus saya bayar, ya saya dapatnya dari sini, dari margin ini. Karena kalau setiap saya jual take profit margin, ya saya bayarin. Ya lumayan lah. Kalau untuk saya itu bukan modal besar ya teman-teman yang di sini juga udah tahu. Maksudnya saya itu bukan orang yang dari modal yang sangat luar biasa jumbo gitu, enggak. Tapi di sini saya mau memberikan apa ya, satu sudut pandang bahwa ketika uangmu kecil pun, kalau ilmumu itu tebel, kamu akan jadi hebat. Dan Indonesia bisa itu gitu. Walaupun kita orang baru di dunia investasi, di di dunia, mungkin Indonesia ini kan baru, masih awam gitu ya, kalah kita dengan keilmuan mereka itu kalah. Tapi saya percaya suatu saat akan banyak bibit-bibit yang punya keilmuan trading yang bagus. Ayo mulai edukasi bangsa ini, biar bangsa ini memiliki trader yang handal, tidak ngawur, tidak ikut-ikutan, buka room, mulai belajar, ayo sharing bersama, kita edukasi, jangan malah teriak-teriak untuk FOMO, untuk terjadinya sebuah euforia yang itu tanpa dasar, atau ketika nanti jatuh takutnya hiper untuk bisa itu kan bukan mengedukasi, tapi malah memberikan orang untuk menjadi galau. Nah, kenapa Om, kalau teman-teman perhatikan di room ini ya, setiap berjolak yang merah-merah gitu ya, kita selalu merespon dengan sederhana. Karena apa? Kita mempersiapkan psikis. Berbeda seorang trader dengan jual beli mesti psikismu akan kacau. Tapi yang kita bahas di room ini dari Desember sampai sekarang ini, kita ini sedang menyatukan satu frekuensi cara berpikir dalam psikis kita di dalam dunia trading, yang orang-orang lama di sini otomatis lambat laun kita menjadi satu. Oh, seperti ini ya, kita belajar bersama dengan psikis yang iya bervariasi, ada di tengah kondisi naik turun, tapi kita belajar. Menurut saya di room ini dalam waktu 5 bulan ini kita belajar banyak tentang psikis di dalam dunia trading gitu ya. Teman-teman yang Om, saya kok galonan kalau lagi jual, kali merah saya galau, lihat aja itu di YouTube-nya, semua komplit sudah ada tentang bagaimana menghadapi reaksi-reaksi market. Ini kan tidak mudah. Kalau teman-teman perhatikan, kita ini dari di sini ini psikisnya perlu kuat. Ini semua orang bilang sudah 9.000, tapi kita masih bicara ada kenaikan. Dan saya sempat dibully di area-area ini, sempat, jangan dipikir. Tapi kan kita tetap optimis untuk membeli itu. Tapi kita dengan semua yang kita pelajari dari waktu ke waktu, kita menuai hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika momentum itu terjadi, kita bisa menikmati semua proses ini. Sebenarnya proses yang terpenting itu bukan karena uangnya kita dapat berapa. Tapi kalau teman-teman perhatikan di room ini, ada satu yang tidak bisa mbok beli dengan uang. Ada satu hal yang saya pengen pesan dengan teman-teman semua. Satu hal yang tidak bisa mbok beli dengan uang adalah ilmu. Ketika momentum demi momentum ini mbok pelajari semua di YouTube siaran ulang itu ya, nanti teman-teman akan perhatikan dengan detail. Itu ini reaksinya kenaikan ini, FOMO, orang nanti ada yang jualnya cepat, ada terus yang di sini nih ada yang jual semua. Kita bahas semua nih detailnya di sini di room ini ya. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang psikis. Dan nanti pembelian untuk bullish memegang kontrol itu bagaimana di sini kita belinya. Ini kan butuh kesabaran, butuh ilmu, butuh psikis yang kuat. Di tengah kegalauan ini, kalau orang koreksi gini, ini sudah stresnya cukup tinggi. Tapi bisakah kita tetap serok beli? Ini ada semua di YouTube. Jadi teman-teman bisa pelajari itu.
menurut saya komplit sekali, terutama yang di playlist itu, yang ada 3 video yang sering itu ya, yang 3 video itu the bestnya dari room ini. Yes, speakis sebenarnya, kalau orang bilang kan psikis toh, itu harusnya itu speakis, harusnya speakis itu psikologi, sebenarnya salah itu kata-kata psikologi, yang benar psikis atau psikis. Kalau orang Indonesia bilangnya psikis gitu ya, gitu. Jadi yang terpenting itu adalah mental kita di dalam menghadapi market itu yang jauh lebih penting. Karena kadang orang sudah apa ya, kita sudah tahu project, kita sudah dapat harga murah, kita tidak punya mental, hancur juga kan, sering enggak? Yuk 26 dulu baru ngegas. Enggak lah, sudah. Ya, itu kan bahasa umumnya psikologi. Kalau orang itu itunya psikologi. Tapi kalau orangnya itu ya samalah, tanggapannya kurang lebih seperti itu. Tidak perlu diperdebatkan. Om, kalau misalnya nanti akhir meternya BTC enggak ke 48, apakah Om akan TP? Kalau belum ke 48, nah kan 42 kita mulai start TP-nya. 42, 38 aja kita sudah TP. Kalau saya TP itu rajin ya. Jadi kalau yang biasa di sini saya tuh TP rajin. Saya orang yang paling rajin. Kalau dikasih rezeki sama Tuhan, saya orang yang paling rajin. Karena buat saya itu gini, kalau kita dikasih rezeki ya harus kita nikmati. Makanya kalau take profit margin, mau ini satu ruangan ini pembeliannya sama, tapi pasti rezekinya beda-beda. Rezekinya beda-beda. Rezeki orang itu tidak ada yang sama. Dan itu sudah kayak contoh kemarin saya belum take profit, itu berarti kan bukan rezeki saya. Malah harusnya kalau saya take profit margin kemarin yang di 31, saya berpikir masih ke atas lagi. Jadi yang 31 itu saya belum take profit. Saya cuma take profit margin itu di area 29.600-an itu. Gitu. Habis ini bel ya. Ya, oke. BTC, BNB ini karena ada itu BNB Vault atau itu ya, stakingnya untuk launchpadnya SUI itu juga kesupport. Harusnya itu ya, apa ya, nunggu aja. Kalau saya melihat BNB ini masih ada momentum lah, ada momentum antara areanya berapa. Areanya kalau untuk BNB saya mencurigai ini koin yang bagus lagi selain BTC ya BNB. Jadi kalau teman-teman perhatikan, BNB bisa enggak sampai areanya itu nanti mencapai 427 atau 465, bisa. Karena secara riwayat itu tinggi. Ini kenaikannya di sini itu tinggi, secara momentumnya ini. Nih. Cuman sayangnya tidak ada yang di sininya dia. Tapi ini tinggi, tergolong tinggi. Ngukurnya gimana? Ngukurnya dari ini ke sini aja ini udah tinggi nih, setengahnya. Itu ya. Jadi kalau untuk BNB kemungkinan ya, kalau lihat di potensinya memang dia akan ada momentum. Kalau cuman 427 bisa kesentuh itu. Kalau ini ngepam lagi dia. Kalau BTC ngepam lagi. Kalau saya ini dari kemarin tetap konsisten, ketika orang-orang melihat ini akan koreksi lebih dalam, buat saya cuma melihat ya dicicil kembali.
CL enggak. Kalau yang di grup tele yang sudah lama-lama itu udah tahu. Kita teman-teman semua enggak CL. Merah pun 2 hari 3 hari kemarin. Tapi kita cicil kembali untuk momentumnya. Kita sedang menunggu sampai ke atas 42 sampai 48. Kemungkinan bisa lebih ya. Kalau saya enggak salah lihat ya, 51 itu yang akan terjadi. Bukan 48, 51 bisa terjadi. Makanya nanti lah ini belum aja udah takut gini oh ETF lah ada curangnya juga ETF gini nih. Ya toh? Tapi moga-moga aja ada up kripto lainnya mana kripto lainnya itu apa inbox aja itu Bro Hengki, Pak Edi itu inbox aja. Gratis ya. Enggak ada itu. Saya ada plottingnya apa ya? Ya, salam Roma Markis, keju muncul kembali. Udah lama ya, saya tidak makan ini. Ngeleh tangi turu. Tuh, yang mau grup tele itu inbox Pak Edi. Kita ini kalau di grup tele itu seru teman-teman, bener itu enggak mandek itu. Sedulur CBT semua ya. CBT itu apa? Candle Bang Toyib. Iklan. Ada endos ya. Enggak. Ini makanan kesukaanku. Komandan ini Pak ya itu Pak Edi ya. Kita ini kayak tadi di acara SRP gitu kita ada live juga teman-teman. Mungkin Om. Oh ya. Yeah. Ke piye Om. Oh ya. Yeah. Habis ini ya. Gal ya. Tapi kalau saya ditanya ya, dengan market saat ini paling enak apa? Ya wis masuk ning BTCC. BSRP, SRP ini 10%, BTC 70%. Fokusnya gitu. Daripada lihat di market belum menentu, ya. Yang di BTC itu tenang. Jangan. Yang pegang BTC sama BTC up. Spikisnya apalagi yang sudah dari bawah ya. Kita kan sudah dari 15.850. Itu psikisnya tenang. Jangan enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Diemin aja ora usah ditambah meneh. Dan ditambah lagi ya, tapi enggak apa-apa. Gal masih ada perlawanan. Kalau saya masih melihat momentumnya ini Gal ini tetap targetnya sama 17. Ini belum ke FOMO aja. Nanti kalau ke FOMO enggak perlu waktu lama kok. Kalau kayak gini-gini ini tinggal ngegasnya karena ini sudah 99%. Ini enggak lama. Santai aja, untuk Gal itu santai, perlu nunggu momentum aja. Nambah enggak usah nambah, yang sudah ada ya udah diemin aja. Targetnya kemana? Terdekat adalah 2,87. Untuk target untuk FOMO-nya $17, sama, tetap sama ASEAN. Ini ya $17 ini di ujungnya sini. Dan karena ini sudah penurunannya ekstrim, nah ini paling enak kalau produk seperti ini. Yang penting proyeknya jelas. Kali ini jelas. Dia berdiri di atas jaringannya Dow ya. Gitu ya untuk Gal.
Terus saya pengen bahas yang cukup menarik itu sebenarnya kalau untuk koin-koin micin belum ada pergerakan. Koin-koin small itu belum ada pergerakan. Yang prospek cuman ada SRP itu yang prospek. Saya melihat prospeknya cukup cerah lah untuk beberapa hari ke depan, itu cukup cerah menurut saya. Yaitu yang lebih aman-aman, psikisnya nanti bisa stabil teman-teman ya. Itu kalau ada SRP BTC itu lebih stabil. Kalau yang lain kan sedang galau ini, bilangnya ada yang itu aja beralih kan dari Shiba ke ini. Di Jepang itu kalau tadi menurut infonya untuk retail di Jepang itu SRP sudah susah, pembeliannya sudah sulit ya. Pembeliannya aja udah apa, orang retail aja beli sudah mulai susah. Yang belum beli SRP minimal punya 50 gitu ya, minimal punya 50 koin simpen untuk yang SRP reguler ya. Karena SRP apa mau di itu mau di suspend selama tiga hari ya. Itu mungkin kalau melihat perhitungannya, kenapa tanggal 12, dugaannya tanggal 8 itu akan ada pembincangan antara ya kurang lebih SRP dan SEC. Jadi potensinya menang akan sangat besar. Ini kan sampai sekelas exchange itu menutup tipe up itu, takutnya kan FOMO-nya bisa jebol itu gitu ya. Jadi nanti tanggal 12 itu mungkin baru sudah terasa sekali SRP itu akan sudah seger. Nanti yang perlu diperhatikan malah pada tanggal 18 Miami Beat itu yang perlu diperhatikan. Mungkin kita nanti pantau aja di tanggal 18 sampai tanggal 20 itu ada koreksi atau tidak. Kalau besok ini FOMC-nya oke, sinyalnya untuk kripto bagus, ya terbang. Sampai kapan? Potensinya kalau saya melihat tetap sama, potensinya akan sampai sekitar tanggal 18 itu. Tidak perlu waktu lama teman-teman. Untuk ngepam itu kita sudah bahas kemarin ya. Aku wis ora iso tuku BTCA meneh. Loh, kenapa? Ndak isa beli BTCA. Ketutup loh, di close toh. Kalau saya ETH tak lepas kok. Saya ETH semua tak lepas. Saya mah takut. Kalau ini jujur loh ya. Tapi kalau tidak usah ETH nggak usah tak itu. Saya untuk ETH ini jujur satu takut. Walaupun mungkin tidak terjadi saat ini ya. ETH kan diguncang pada seperti SRP itu. Saya takutnya itu. Makanya saya tidak mau. Oh sudah maksimal, ya berarti gini, ya sudah maksimal ya udah 450 loh. BTC up itu wakah loh. 450 koin itu sudah 2.500 dolar loh. Untuk saat ini 2.700 ya. Sudah cukup lah. Sudah cukup. Sebenarnya kebanyakan itu sudah. Ya, halo Cak. Oh iya, halo.
Jadi kalau untuk tipe up ETF saya tidak memberi porsi sebanyak itu. Kemarin yang saya beliin di BTC up itu sudah tak ambil modalnya ya. Jadi saya sisain marginnya, terus kemarin nambah lagi beberapa. Itu kalau menurut saya gede loh, itu 450 BTC up itu gede loh. Saya tidak berani, harus cek. Ya mungkin modal ya, modal saya tidak berani itu ya. Gitu. Kalau lihat di momentum marketnya saat ini harusnya positif, karena ini semakin mendekati ini kan bisa hijau ini ya, ini positif, ada perlawanan ya, itu bagus lah. Pantau aja lah sampai besok ya, apakah masih kuat gitu ya. Kita perlu karena untuk itunya tidak ada pergerakan, belum ada pergerakan ini untuk altcoinnya. Ini yang digerakin malah BTC-nya. Iya, gara-gara ada gini, bukan jadi gini loh. Ini malah berpotensi Amerika itu akhirnya dilepas tayang, dikencet, lari. Ceritanya gitu. Ini malah FOMO. Kalau beritanya udah kencang sekali makan FOMO. Sebab itu makanya mereka ditutup. Ditutup bukan karena tidak laku. Kamu kalau sering lihat di saham, kalau FOMO mau terbentuk kan disuspend dulu loh, untuk memberikan peringatan kepada itu toh. Nah kalau yang di sini itu bukan disuspend karena sudah FOMO, berarti pihak exchange-nya takut kalau ini FOMO gitu loh. FOMO dia sing jebol gitu loh. Makanya di close. Berarti dengan sinyal seperti itu ada tandanya mau naik apa mau turun. Itu udah selesai itu. Itu kalau di Telegram kita sudah bahas semua itu. Kita semua yang di Telegram itu sudah seharian itu kita live ya 2 kali hari ini, bahas SRP semua. Dan saya secara pribadi SRP up saya sudah saya alihkan ke SRP. Ada 380 SRP. Naiknya ke berapa? Kalau menurut isunya sih sekitar ya kurang lebih 3 kali atau enggak 30 kali. Ada yang ke FOMO sampai 30 kali. Ya kita tidak tahu lah. Tapi kalau saya melihat dengan kenapa sampai di close seperti ini memang something gitu. Teman-teman harus memaknai ini kenapa sekelas si jet saja di close itu SRP up-nya aja kenapa enggak ada, kenapa enggak yang lain, kenapa SRP up. Nah, berarti kan ada sesuatu yang berdampak yang dia harus atasi dulu. Ceritanya biarkan mungkin akan ada lonjakan yang cukup besar, biar naik dulu baru nanti suspendnya itu dibuka gitu. Tapi kalau tidak dibuka kan orang takut, otomatis kan yang terjadi apa? Keluar market dulu SRPA. Tidak mungkin orang nungguin di tanggal 12 ketika close.
Itu sing ndak jelas ya apa? Sing ndak. Yuk, tanya apa lagi yuk? Ini BTC dominan hijau, BTC dominan. Ini yang memiliki power saat ini baru pergerakannya BTC-nya. Kalau BTC up gimana? BTC up saya masih tidak apa-apa BTC up. Kalau saya tipe up itu lebih berfokus saat ini BTC up sama ada up. Saya lebih berfokus kedua itu dulu untuk sementara di tengah kondisi mau suspendnya SRP up. Ada tidak masalah, ada up aja diambil ke depan. Ada up, ada bagus loh. Ya, ini momentumnya yang tanya terus kalau ada kapan belinya lah ini. Ketika di golden ratio beli. Ya. Ketika di golden ratio beli. Momentumnya ada, karena momentumnya ada riwayatnya. Jadi beda. Saya bisa menjelasin itu secara riwayat. Kalau khusus ada ya. Untuk koin-koin kecil kalau khusus ada saya bisa menjelasin secara riwayat dari 2019. Karena dia punya momentum. Oke, benar ya. Nih, kalau ada momentumnya gimana Om? Lah ini ada momentumnya. Sabar. Ini rada. Masa iki meh dihapus meneh. Mbek. Iki wis mulai lho. Nih ya. Ini kemarin kan ada di sini. Ini sudah mulai dipotong lagi nih. Jadi tak kira dipotong. Sebelum nge-lag kira. Semoga enggak dihilangin ya. Karena ini riwayat yang sangat penting. Kalau kita ya dihilangi ya tak ambil dari trading view nanti. Jadi ATH setengah dari ATH posisi kenaikan di 2019 itu di sini. Kita tarik garisnya, nanti muncul ini di sini gimana? Nah, ditarik garisnya gini. Jadi setengah dari ATH-nya di spotnya tapi lebih turun sedikit. Nih. Ini momentumnya ada. Posisinya gitu. Nah, berarti kalau seperti itu kita bisa baca di sini. Udah. Ini adalah ATH-nya. ATH-nya di sini. Setengah dari ATH-nya di sini. Nih ya. Ini ada kan? Sama di sini. Makanya kita seringkali bahasnya adalah di sini 0,73 sampai yang ini supportnya di sini kan $1. Nih. Itu caranya ngambil. Itu secara riwayat kenaikannya seperti itu di dua ring ini yang mana? Gitu. Meh dredeg part 2. Tiba no nge-like. Iya. Belum nge-like itu. Jadi kalau untuk ada lebih ada kejelasannya gitu kan kita enak. Oh arahnya jelas, mau kemana jelas. Jadi kalau untuk ada sama ada up tidak apa-apa, sudah santai aja. Tidak usah itu. Momentum Mei ini adalah moga-moga sudah bisa seger ya untuk ada army maupun ada up gitu ya. Moga-moga bisa menikmati hasilnya. Sabar. Tapi kembali lagi tetap yang paling nyaman buat saya ya itu BTC dan BTC up.
Wis itu untuk momentum 1 tahun sebelum halving itu tidak hampir secara psikis itu hampir paling enak nyaman ya BTC sama BTCA dari Desember itu wis paling enak karena saya di BTC up itu aja dapat dari $2,5. Wis jam 12 sih. Ini lain-lain belum ada pergerakan. Ini BTC udah naik ya. Nah ini karena apa? Dia itu targetnya masih jauh. Makanya saya tidak kaget kalau dia sudah mulai maraton kadang itu naiknya cepat. Itu menurut saya targetnya terlalu jauh. Saat ini targetnya kan masih dari 28.500 ke 48 itu butuh 90%. Nanti yang terakhir saya akan jelasin BTC ya. Jadi apakah itu sesuatu yang sangat berat? Enggak berat, 48 itu enggak berat. Butuh waktu 16 hari aja cukup. Nah, sedangkan saat ini tanggal berapa? 2 atau 3 ya? Kalau ditambah 16 hari kan 18 ya. Ya dah 3 sampai itu ya. 18 ya. Berarti tepat ya. Pada hari apa ya? 18 adalah Miami Beat ya. 16 hari seperti masa lalunya 16 hari habari kayak gini tapi sudah toyib babarnya seperti ini kemarin sudah bagus loh habar ini kok meos lagi deh tidak apa-apa ini tapi santai aja ya moga-moga bisa melawan ya habar ini. Kabar iki wis kill zero lho. Ora. Oh, dia punya kenaikan sudah 200%. 200%. Ya, hari ini nanti akan mungkin kalau altcoin bisa jadi besok. Kalau lihat ini BTC-nya aja ditarik ke atas dan ini amunisinya rata-rata malah mulai dicicil kembali ke BTC masuk apa mungkin nanti malam ya baru ada pergerakan ini potensi untuk membentuk gambar ya untuk habar pantau aja sampai besok kalau candlenya ya kalau saya melihat sih tidak masalah kalau yang sudah punya ya biarin tapi kalau yang belum punya tidak usah masuk lebih baik kalau saya secara pribadi daripada beli habar ya mendingan beli ADE yang momentumnya lebih jelas karena untuk habar ini perlu diwaspadai ada potensi kembali lagi ya yang sudah belok-belok gini ini ada potensi belok ini perlu hati-hati kan dia harus ngelawan dulu baru dia bisa kalau saya tidak suka kondisi market seperti ini tidak suka lebih suka seperti ini ada gini momentumnya walaupun itu masih di bawah masih di atas posisinya di atas SMA 99 jadi menggerakkan untuk ke atasnya itu lebih ringan kalau saya lebih suka momentumnya ada saat ini untuk beli di market kembali yang paling potensi menurut saya saat ini ada untuk yang koin-koin kecil ya sama SRP kalau SRP ini karena dampak dari keputusan ke depan SEC ini atau sidangnya itu akan berdampak sangat bagus sekali beli aja kalau udah SRP beli aja SRP ada ya boleh cicil boleh hari ini sudah nyicil SRP itu beli SRP itu 380 poin memang tidak banyak ya tidak banyak tapi buat saya itu saya beli terbanyak SRP saat ini
bagi saya mulai itu ya, saya jarang beli SRP sampai sebanyak itu. Buat saya, menurut saya ini ya iseng-iseng aja. Saya tidak mau ketinggalan momentum. Kalau terjadi PAM, minimal saya punya barang gitu. Tapi biar kembali lagi ke teman-teman, kalau ditanya SRP prospek sekali gitu ya, jawabannya. SRP enggak kok om, ya enggak usah, kamu enggak usah beli, enggak usah ngelirik ya. Buat orang-orang yang percaya kepada SRP aja, enggak usah dilirik ya, gitu, enggak usah bingung. Lho kabar wis lho. Bagian mau ki ning ndi dijelake wis ngalor ngidul iki. Saya minta kamu to ini. Enggak tahu kok tinggal-tinggal iki. Iki bukti iki piro iki? Iki wis tak jelasi wis bar lho. Oh alah. Jelasi narasi yang logis om. Ini kita tak blokir daripada mumet-mumet ya, ben rasa ndelok sisan, berasa belajar sisan. Jadi ya, maaf yang gini-gini langsung sikat habis ini. Waduh, kowe iki napa komputer? Kabar pantau aja hari ini ya. Hari ini close candle-nya. Kabar close candle hari ini lah. Ini no error rajaan dari Hiba ya, dari tadi ada Hiba. Bel ya bagi bel. Kalau gini teman-teman, untuk saat ini marketnya kan tidak menentu. Jangan beli yang aneh-aneh. Kenapa jangan beli yang aneh-aneh? Kalau koreksi masih lanjut, lebih dalam, lebih parah. Kalau saat ini jangan membeli produk-produk yang terlalu kecil. Nanti takutnya koreksinya lebih berat. Kalau mau masuk untuk koin-koin yang koin-koin yang lembut, biarkan koreksinya selesai. Lebih baik malah setelah FOMC ini atau FOMC besok itu minimal kan pergerakannya jadi tahu, market lah itu baru masuk. Jadi tidak sampai dalam koreksinya. Nah, kalau menurut saya resikomu besar. Koin lembut. Lanjutnya koin-koin yang kecil-kecil gitu ya. Jadi yang kecil-kecil itu lebih berbahaya, resikonya lebih ada. Jadi menurut saya dihindarin dulu, kecuali om kayak Shiba, yang Shiba enggak apa-apa ya. Shiba ini mempunyai holdernya yang spesial. Menurut saya Shiba ini kilo ano ya.
nge-lag kayak ini loh, separah ini loh komputer. Ini nge-lag ini. Kalau Shiba tetap sama, targetnya tetap sama ya, tidak ada yang berubah dari Shiba yang dari kita jelaskan dari kemarin 0,17 sama 0,28. Ini targetnya tetap sama untuk Shiba karena belum ada momentum. Yang untuk Shiba santai aja, slow aja. Oh ini koreksinya meh kayak gini, tidak apa-apa. Moga-moga. Yang terpenting gini teman-teman, makanya besok FOMC itu final. Kalau besok FOMC-nya kurang bagus ya mungkin bisa kumbang lagi bisa. Makanya besok itu penentuan untuk koin-koin kecil lebih baik jangan masuk terlalu berlebihan. Terus santai dulu aja. Kalau saya secara pribadi kebetulan saya itu tidak membeli koin-koin yang ya koin saya itu banyakan loh ya. Malah apa BTC up, apa ada up, SRP. Jadi SRP up saya pindah ke SRP. Itu ETH up juga saya sudah jual. GAL saya limpahkan tadi, GAL tak limpahin ke SRP. GALku. Walaupun GAL itu potensinya besar tapi saya melihat kok lebih oke SRP daripada GAL. Mungkin ya kalau untuk momentum saat ini saya lebih melihat momentumnya lebih bagus SRP. Tapi teman-teman tidak harus sama seperti saya. Kalau yang sudah punya GAL santai aja. Kemungkinan potensinya 17.000 sangat oke sekali. Apa ini? Koin tidak jelas, uang 10 juta jadi 500.000. Lah iki apa iki? Kowe tuku koin apa? Tukune apa? Caramu tuku ning ndi? Belajari ning ndi? Kok ngerti-ngerti token nggak jelas, uang 10 juta jadi 500, kowe butuh apa? Tuku apa? Kok tiba-tiba ngoceh-ngoceh ning kene iki napa? Ya dah. Karena apa? Berarti kenapa bisa terjadi seperti itu? 10 juta tinggal 500. Ya berarti ketika masuk di dalam market kamu tidak belajar dulu, tapi masuk dulu ikut-ikutan. Nah kalau dasar investasinya seperti itu ya jangan salahin koinnya. Loh gini loh teman-teman, saya tuh berusaha gini, saya mau kasih itu ya, investasi mau kripto, saham atau forex sekalipun tanpa ilmu ya tetap boncos, jebol ke depan. Jadi kadang itu orang berpikir bahwa masuk dunia investasi itu kayak orang naruh uang, besok mana? Kan gitu dah. Kalau cara berpikirnya mbok taruh uang sudah ikuti aja yang rame ini, kita ikutin aja, kita beli aja gitu. Tapi kita tidak mau masuk lebih dalam. Ya salah, karena ini adalah ilmu perdagangan. Jadi investasi itu adalah ilmu perdagangan. Kamu kalau sudah masuk jangan setengah-tengah. Jadi kalau saya mendorong untuk para investor ini ketika masuk dalam dunia investasi ya harus mau mempelajari ilmunya. Kalau enggak uangmu jebol. Contoh Bank BCA, tak kasih contoh, ini produknya bagus. Produknya bagus. Tapi tanpa ilmu, uangmu segudang pun tetap jebol. Lah bayangin kalau teman-teman beli BCA ketika FOMO dan teman-teman setelah membeli dan bingung. Loh ini bagus loh produknya. Tapi koreksi masih terjadi sekitar 4 bulan dan mentalmu sudah habis. Itu produk bagus kan? Berarti investasi tidak bisa bertumbuh kepada produk bagus. Kalau teman-teman perhatikan itu kalau yang di YouTube ini makanya nanti teman-teman
itu pelajarono, itu yang di sini ya, ini yang di channel YouTube Iwan Crypto, itu ada di playlist, nanti di playlist di ini 3 ini akan merubah mindsetmu di dalam dunia investasi, karena ini dasarnya. Satu adalah penjelasan tentang 3 poin dasar penting, ini yang 7 menit ini, sama 42, sama terjadinya koreksi, ini bukan cuma di kripto, ini bisa mbok pakai di saham, bisa mbok pakai di forex. Karena ini ilmu 3 ini adalah the best-nya dari room ini. Kalau ini mbok lihat secara full, nanti teman-teman, menurut saya secara pribadi, saya sering dia, walaupun ini adalah YouTube saya, tapi sering saya mengulang itu kembali, apakah betul. Saya suka sekali terhadap tiga video ini, dan menurut saya nanti mindsetnya akan berubah secara investasi. Oh, ternyata seperti ini tuh, melihat market itu seperti ini. Jadi kadangkala kita berinvestasi itu cuman bertumbuh kepada produk yang bagus, padahal harus kita pelajari 3 hal dasar untuk investor itu. Begitu masuk di dalam dunia investasi dalam 2,5 tahun ini, perenungan saya itu, satu adalah fundamental produk, kedua itu adalah fundamental harga, dan ketiga adalah money management. Yang ketiga itu lebih susah, karena yang ketiga itu yang akan membuat kita bisa bertahan di tengah badai. Dan sebetulnya 5 bulan ini tanpa kita sadari, kita sudah masuk yang namanya fase money management. Kalau teman-teman yang di room ini, sebenarnya yang kita bahas dari waktu ke waktu itu adalah money management. Bagaimana mengatur portofolio kita dari waktu ke waktu dengan psikis yang baik. Oh, beli koin meme lah ya. Kalau koin meme ya iya gitu loh, resikonya besar ya. Loh, kalau koin meme pun belimu ndak salah ya ndak masalah. Shiba Inu itu saya pernah ngalami margin 2000%, uang 500 jadi 9,5 juta. Shiba saya ngalami. Saya itu angkatan Shiba di bawah gitu ya. Jadi saya itu angkatan Shiba kapan ini loh, saya angkatan di bawah ini, Shiba pada momentum itu, di ring-ring bawah ini, dan saya menjual di titik tidak sampai atas, sampai di sini-sininan. Ini meme, tapi kan dengan ilmu beda. Lah kenapa bisa sangkut? Karena tidak berilmu. Bukan karena secara keilmuan itu cuman FOMO. Ikut ngintil. Jadilah yang namanya sangkut. Gitu ya. Jadi kalau di room ini kita tidak beli dengan momentum-momentum seperti ini kita jual malahan, bukan beli. Kita ini menjual, karena mindsetnya adalah kita grosir di bawah dan kita menjual pada momentum ini secara bertahap. Ini ilmu yang ada di room ini. Jadi pembelian itu sebetulnya tidak bisa teman-teman tuh setiap hari, setiap waktu. Saya tuh jarang beli ya teman-teman. Saya ingetin kembali, saya tuh bukan orang yang suka beli. Halo Om, ya, halo Ibel. Gitu ya. Jadi kalau dulu pernah mengalami seperti itu, bagaimana untuk menghadapi ke depan? Ya jangan pesimis, ya berarti harus belajar. Oh kok dulu gagal, bagaimana ya untuk besok tidak gagal, kan gitu. Nah, kenapa orang bisa membangun bisnisnya itu tetap maju? Ya dia bertahan, dia ulet. Ini ilmu dagang. Ini kalau yang sangkut, berhenti, dan kapok,
ya tidak akan survive. Ketika di dunia trading dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi orang-orang yang punya pengalaman di dalam kejatuhannya dan dia bertahan dan dia mulai berkata kepada dirinya, saya harus belajar. Berarti kemarin saya cuma ikut-ikutan, hari ini saya harus belajar, saya mempelajari dengan sepenuhnya, fight lagi. Nah, orang-orang yang seperti itu akan mudah untuk mencari uang di dunia trading. Itu dasarnya. Itu jangan melempem malah. Untuk Shiba sudah ya tadi ya 17 sama 28. Saya yang terakhir ini kan sudah setengah satu ya. Yang terakhir saya akan bahas untuk BTC. Jadi BTC ini kalau saya ditanya masuk enggak? Saya kemarin itu masuk lagi tapi itu dari modal yang sudah saya ambil. Loh kok masuk lagi dong? Enggak apa-apa. Karena saya menurut saya target di 42.000 sampai 48.000 menurut saya itu akan sangat cepat sekali akan terjadi. Dasarnya apa? Riwayat ini saya akan bukain ya. Ini riwayat itu penting. Saya akan bukain secara riwayat itu momentumnya seperti apa. Momentumnya itu perlu waktu cuma 16 hari, teman-teman. Ini ya. Ini jadi kita ada di fase ini. Saat ini itu kita di fase ini. Lah, area ini sampai sini ini memerlukan ini dari harga 7.450 ini 2019. 7.450 di sini adalah 14.000 sekitaran. Itu terjadi pada 11 ini. 11 Juninan ya. Kurang lebih 11 Juni sama di sini 26 Juni. Berarti momentum itu terjadinya kenaikan 90% ini cuman memerlukan waktu 16 hari. Jadi kalau hari ini dia bisa naik atau hijau untuk sampai tanggal 18 itu jangan kaget kalau kenaikannya 90%. Dan itu 48.000 kesentuh. Ini kalau teman-teman perhatikan ya di sini ya, ini kan harganya kan kemarinan 28.000 itu kan harusnya kalau 100% 56, taruh aja 90% berarti kan sekitar 52 nanti 53 ya, ya mungkin di bawahnya lagi lah. Jadi kalau naik di 48 aja paling sekitar 75%-an toh. Jadi sangat bisa kalau secara riwayat bisa ya berarti harusnya itu tidak hal yang sulit. Itu sudut pandang saya melihat market. Momentumnya tetap sama seperti tahun 2019. Itu tunggu sampai akhir Mei. Nanti tanggal 18 juga perlu dipantau lagi. Kemungkinan kalau memang terjadinya tanggal 18 ada koreksi, kemungkinan yang terjadi adalah seperti ini. Double bottom, tapi sudah tidak naik banyak. Setelah itu short. Ini momentumnya. Sampai kapan? Sampai Desember itu akan terjadi. Jadi tetap sama kita membahas ini. Kalau teman-teman perhatikan di YouTube itu dari Desember kita bicara soal ini terus. Sudah sama dengan konsisten. Ayo kita kawal apakah memang momentum itu terjadi sama seperti tahun 2019. Oke, terima kasih buat Bro Hadi, Bang Arci, terus Senang Bapak, User, Boy, Komiko ya, Sasana, Bang Mel, Bang Enggi, Bro Enggi, Buronan, Snakehead, sama Pak Edi, Gandhi, Ibel, Pika, dan yang lain ya, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Sehat-sehat ya, makasih ya, semua sehat selalu, tetap semangat. Indonesia suka ilmu, yang penting kita belajar teman-teman. Saya berharap di Indonesia ini tumbuh yang namanya
investor itu yang dasarnya adalah ilmu, tidak ikut-ikutan, tidak ke FOMO, tidak lagi beli saat terbang-terbang kita beli, kita kejar-kejar dan kita tersangkut gitu. Saya berharap apa sharing ini bermanfaat buat teman-teman. Tetap biar gitu ya teman-teman. Selamat malam. Link telenya spilom. Link telenya kalau mau link telenya inbox aja untuk Ali 88 atau Bro Hengki atau Bang Arci. Itu saya itu karena saya enggak begitu ngerti linknya piye. Lah itu Bro Hengki itu bisa di inbox aja, nanti mereka yang lebih mudah untuk bisa memasukkan. Gitu ya. Oke. Inbox tuh ya, inbox tuh. Ya. Udah ya. Selamat malam. Oke. God bless you all.